Sahabat koperasi, sesungguhnya koperasi sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan berdasarkan sejarah yang ada, koperasi sudah ada sejak zaman Belanda. Banyak orang bertanya tentang apa sih koperasi. Jika kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan, maka pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang menunjukkan ciri-ciri koperasi, yaitu yang pertama, koperasi sebagai badan usaha. Sebagai badan usaha menunjukkan bahwa koperasi sebagai badan usaha, sebagaimana badan usaha lainnya, perlu dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang rasional, efektif, efisien, dan produktif, sehingga dapat mencapai tujuannya. Pengelolaan keuangan koperasi juga harus profesional, sama halnya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CP, atau lain sebagainya. Dalam hal manajemen, juga koperasi harus mengacu pada manajemen yang profesional. Kalau di sektor swasta dikenal dengan good corporate governance, maka koperasi juga memiliki good cooperative governance. Artinya, pengelolaan koperasi seyogyanya harus profesional berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang rasional tadi. Yang kedua, ciri khas itu adalah beranggotakan orang seorang dan badan hukum koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi bukan merupakan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Beranggotakan orang seorang artinya koperasi memiliki anggota orang seorang, sedangkan beranggotakan badan hukum koperasi, maka sebuah koperasi dapat memiliki anggota koperasi lainnya. Ini dikenal dengan sebutan koperasi sekunder. Sebuah koperasi sekunder dapat memiliki anggota koperasi primer lainnya. Yang ketiga adalah bekerja berdasarkan prinsip koperasi sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan koperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Yang terakhir, koperasi tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari anggotanya. Hal ini memberi makna bahwa yang didahulukan adalah bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama yang sekaligus juga mencerminkan kepentingan perorangan anggotanya. Sebagai badan usaha, pada hakikatnya koperasi memiliki karakteristik dan tujuan yang tidak jauh berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Namun, bukan berarti anggota antara koperasi dan badan usaha lain memiliki kesamaan dalam segala hal. Karena mau tidak mau harus diakui koperasi memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lain. Kesamaan yang sangat jelas antara koperasi dengan usaha non-koperasi yang sama-sama sebagai badan usaha adalah sama-sama bertujuan untuk memperoleh laba. Akan tetapi, koperasi memiliki ciri yang sangat khas, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Satu sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna koperasi. Namun demikian, identitas ganda inilah yang justru menjadi kekuatan koperasi. Sebagai pemilik, maka anggota diharapkan dapat memberikan kontribusi pada koperasi, baik berupa modal, pelaksanaan program, serta pengawasan demi kemajuan koperasi. Sebagai pelanggan, anggota dapat memanfaatkan berbagai pelayanan usaha koperasi.